Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia hanya menghilang perlahan karena api hitam. Yang Mulia Taiyu terluka parah dan benar-benar kelelahan, tapi dia masih menjadi penjaga surga abadi yang terkuat dan guru ilahi tingkat 10. Tubuhnya secara harfiah adalah tubuh dewa. Bahkan 10.000 gunung pun tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Tetap saja, itu adalah fakta bahwa tubuh dewa ini dikonsumsi sedikit demi sedikit hingga menjadi ketiadaan. Kesadaran dan penglihatannya begitu jelas hingga kejam. Yang Mulia Taiyu mencoba melepaskan diri dari kendali Yunce, tapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hal seperti itu. Melihat diri sendiri menghilang ke dalam ketiadaan, itu adalah semacam ketakutan dan keputusasaan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali korbannya sendiri. Keheningan menguasai alam dewa surga abadi untuk sementara waktu. Para penghuni merasa jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka karena terkejut, dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun atau mengambil langkah untuk menyelamatkan Taiyu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar ke dalam saat api hitam terus menggerogoti anggota tubuhnya, kepalanya, semuanya. Tidak ada setitik pun debu yang tertinggal ketika kremasi akhirnya selesai. Ketika api hitam padam, Yunce perlahan menurunkan lengannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Dia tidak pernah menoleh ke arah korbannya, seolah-olah dia baru saja membakar seekor lalat yang bersikeras terbang hingga mati. Seluruh wilayah ilahi timur juga mengalami keheningan yang mematikan. Ketakutan yang tak terkatakan mengoyak saraf dan jiwa mereka. Ketika Yunce berduel dengan Luo Changsheng dalam pertarungan terakhir Confederate God Battle, api merah yang hampir menentang tatanan alam itu sendiri adalah apa yang dia gunakan untuk membalikkan keadaan demi keuntungannya dan menanamkan kenangan mengerikan itu ke dalam pikiran semua orang. Api hitam jahat yang dia gunakan untuk membakar yang terhormat Taiyu hingga habis hanya dalam beberapa tarikan napas jutaan kali lebih menakjubkan dari itu. Hal ini juga membuat mereka menyadari bahwa 8 tahun yang lalu, Yunce hanyalah roh ilahi yang menunjukkan potensi besar di antara rekan-rekannya di konvensi dewa yang mendalam. Saat itu, kata-kata pujian yang diberikan alam surga abadi kepada Yunce sudah cukup untuk membuat mereka semua iri. Seandainya mereka berada di tempatnya, kemuliaan itu akan tetap ada di hati mereka seumur hidup. Tapi hari ini, setelah Yunce kembali ke dunia, dia membantai alam surga abadi dengan jentikan jari. Api iblis bencana abadi diciptakan dari hukum api dewa jahat dan hukum kegelapan bencana kegelapan abadi. Itu adalah kombinasi dari aturan utama kedua undang-undang tersebut, api iblis yang melampaui semua hukum api yang ada di dunia. Saat itu, dia membutuhkan banyak waktu hanya untuk memanggil api merah. Hari ini, dia bisa memanggil api iblis bencana abadi, api yang jauh lebih kuat daripada api yang dia gunakan saat itu dalam waktu singkat. Jika Taiyu berada dalam kondisi terbaiknya, Yunce tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak mampu mengancam Yunce atau Qianye Yinger sedikit pun. Dia tidak hanya mati dengan cara yang menyedihkan, dia juga dijadikan teladan dan batu loncatan untuk mendorong kekuatan iblis ke tingkat yang lebih tinggi. Yantri tiba-tiba melolong dan memecah kesunyian. Kekuatan guru iblis tak tertandingi di seluruh primal chaos. Memikirkan bahwa seorang penjaga berani mengotori sisik tuanku dengan jari-jarinya yang kotor, sungguh bodoh. Jihahaha. Tawa gila dan mengerikan yang muncul setelah guncangan hebat membuat seluruh dunia menjadi sedingin es dan menakutkan. Tai Yu
Zhou Suzi telah berteman dengan yang terhormat Tai Yu selama puluhan ribu tahun. Fakta bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Yang Mulia Tai Yu mati dengan cara yang menyedihkan menyebabkan mata Zhou Suzi yang sudah keabu-abuan kehilangan warnanya sekali lagi. Di sampingnya, ketiga penjaga juga menghentikan langkah mereka. Dengan kematian yang terhormat Tai Yu, semua penjaga di alam Dewa Surga Abadi telah meninggal. Bahkan jika mereka kembali dengan kecepatan tinggi, satu-satunya hal yang akan mereka temukan hanyalah reruntuhan dan puing-puing. Tuanku, mereka menatap Kaisar Langit Surga Abadi dengan ekspresi paling gelap dan paling putus asa yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Sejak kapan orang-orang iblis di wilayah ilahi utara menjadi begitu menakutkan? Mengapa orang-orang iblis ini sangat berbeda dari orang-orang iblis yang mereka lawan sampai sekarang? Bagaimana Yun Ce bisa tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Beberapa tahun yang lalu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri ketika mereka memburunya kemana-mana. Hari ini, bahkan penjaga terkuat mereka pun telah mati tanpa meninggalkan setitik pun debu. Apakah ini akhir? Apakah ini akhir dari surga abadi? Di sebelah utara wilayah ilahi timur, di Snow Song Realm. Wilayah utara termasuk wilayah yang paling awal diserang oleh orang-orang iblis. Faktanya, sebagian besar dari mereka sedang terlibat dalam kekacauan saat ini. Satu-satunya dunia yang masih damai adalah Snow Song Realm. Setiap anggota Sekte Ilahi Ice Phoenix saat ini sedang menatap proyeksi tersebut, menyaksikan sosok familiar namun asing di langit. Apakah dia benar-benar kakak senior Yun di Sekte Ilahi Ice Phoenix? Bagaimana dia menjadi sekuat ini, dan menakutkan, kata seorang murid perempuan Ice Phoenix dengan suara gemetar. Di sampingnya, Mu Feixue meliriknya sebelum berbisik, apakah dia benar-benar menakutkan? Bukankah kita seharusnya lebih takut pada orang-orang yang mendorongnya ke keadaan ini? Setelah itu, dia berbalik dan menghilang ke latar belakang es dan salju. Semua murid Ice Phoenix yang mendengarnya menoleh dan menatap ke arah dia menghilang sejak lama. Sepengetahuan mereka, Mu Feixue adalah orang yang sangat asosial sehingga dia bisa tetap diam selama setengah atau bahkan 1 tahun penuh. Di sisi lain, Mu Bingyun perlahan menutup matanya dan menghela nafas. Bagaimana kamu akan menghadapinya jika kamu ada di sini, saudari? Tiba-tiba batu giok berbentuk es Phoenix di dadanya bersinar biru saat sebuah suara mendesak mencapai dirinya. Master Sekte, para penghuni alam bintang di sekitarnya mulai menyadari bahwa orang-orang iblis tidak menyerang alam Song Salju. Praktisi luar negeri yang tak terhitung jumlahnya dan kapal besar asing sedang memasuki wilayah kita. Faktanya, kerusuhan telah terjadi di perbatasan kita. Dimengerti, jawab Mu Bingyun acuh tak acuh. Dia sudah menduga ini sejak awal. Tiba-tiba, seluruh alam Dewa Surga Abadi mulai bergemuruh. Awan gelap yang menutupi langit menghilang dalam sekejap, dan kehadiran kuno yang perkasa muncul dari atas. Aura dan guncangan yang tidak biasa menghentikan pembantaian mengerikan yang terjadi di seluruh alam Dewa Surga Abadi dan menarik perhatian banyak penghuni wilayah ilahi timur lagi. Mata Yun Ce dan Qianye Yinger menajam dengan fokus. Menara tertinggi di seluruh alam dewa, menara surga abadi sepanjang 150.000 meter berguncang. Saat kehadiran perkasa itu mendekat dengan cepat dari kejauhan, ia tertanam dalam hati dan jiwa setiap orang seperti objek fisik yang menuntut semua orang yang terkena dampaknya untuk berlutut di tanah dan menyembahnya. Sepasang pupil perlahan terbuka melintasi langit yang berlumuran darah. Mereka tampak seperti sepasang mata manusia, hanya saja memancarkan cahaya damai dan suci. Kemanapun mereka memandang,
cahaya suci menghapus kekerasan, niat membunuh, dan ketakutan di hati setiap orang. Di luar alam dewa surga abadi, Zhou Suzi perlahan berdiri dengan air mata mengalir di pipinya. Dia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak dengan sedih, "Leluhur!" Berdebar. Di dalam tanah alam dewa surga abadi yang berlumuran darah, para murid surga abadi berlutut ketika mereka melihat leluhur agung. Mereka ingin berteriak, namun yang keluar dari tenggorokan mereka hanyalah isak tangis. Harapan terakhir mereka akhirnya muncul, tapi mereka tidak bisa merasakan sedikitpun kegembiraan sama sekali. Mata mereka penuh darah dan mayat, dan hati mereka putus asa. "Berhenti, Yunce!" Sebuah suara sementara terdengar dari atas. Itu adalah suara seorang wanita tua, dan terdengar kuno dan luas seperti mantra dari zaman dahulu kala. Saat suara itu mencapai era, setiap jiwa di wilayah ilahi timur merasa seperti mereka sedang dibersihkan dari ketidakmurnian dan emosi jahat. Mereka tanpa sadar memandang ke langit ingin mendengar lebih banyak dari suara luar biasa itu. Dia adalah roh mutiara surga abadi. Semua orang di dunia mengetahui keberadaannya. Itu adalah satu-satunya harta karun surgawi yang ada secara terbuka di dunia. Ia juga dikenal sebagai makhluk yang paling dekat dengan makhluk ilahi di seluruh primal chaos. Namun, sepengetahuan dunia termasuk sebagian besar murid surga abadi, ini adalah pertama kalinya hal itu muncul di depan umum. Suara ilahi roh mutiara surga abadi sangat transenden dan mencakup segalanya. Pada saat itu, para penghuni wilayah ilahi timur merasa seperti mereka telah menyaksikan turunnya dewa sejati kuno. Mereka tidak bisa menghilangkan rasa kecil, perasaan rendah hati atau dorongan untuk berlutut saat mereka menatapnya. Yunce juga mengangkat kepalanya, tapi dia tidak membalikkan tubuhnya untuk menghadap roh ilahi secara langsung. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa hormat atau ketakutan di wajahnya. Saat dia membuka mulutnya, suara dingin dan mengejek keluar dari bibirnya. "Kamu hanyalah roh mutiara surga abadi, dan kamu berani meremehkanku dari atas, Tuan Iblis. Turun dari sana!" Semua orang di wilayah ilahi timur tercengang. Siapa yang menyangka bahwa Yunce berani berbicara dengan kata-kata kasar dan kasar bahkan ketika dia berhadapan dengan roh dewa. Zhou Suzi sangat marah hingga dia hampir pingsan lagi. Mata dewa di langit sedikit menyipit. Sepertinya Yunce tidak menyangka akan bertindak sombong bahkan setelah itu muncul. Yunce menyeringai muram dan sebelum api keemasan membakar sekujur tubuhnya. Matahari keemasan tiba-tiba muncul di langit. Diikuti oleh yang kedua, yang ketiga, dia hanya berhenti ketika 9 matahari yang menyilaukan muncul di langit. Itu adalah kemarahan surga 9 matahari. Penghuni alam surga abadi merasa seolah-olah mereka tiba-tiba turun ke neraka yang menyala-nyala. Bumi mulai menjadi hitam, dan mereka bisa mencium bau menyengat dari daging mereka yang terbakar. Jika hanya radiasi panas saja yang seburuk ini, tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika dia menjatuhkannya ke alam dewa surga abadi. "Turun!" perintah Yunce lagi. Mata dewa itu menghela nafas pelan dan menutup perlahan. Lalu, bayangan sementara muncul di tanah. Yunce membuat gerakan mencakar dan menghilangkan kemarahan 9 mataharinya. Pada saat yang sama, dia akhirnya berbalik untuk melihat ke arah roh suci. Bayangan itu tampak sangat tembus cahaya sehingga mungkin menghilang karena hembusan angin, tapi dia masih bisa melihat sosok seorang wanita tua. Bayangan itu memiliki aura ilahi yang istimewa. Meski sangat samar dan tidak murni dibandingkan dengan Heling, hal itu tetap menjadikannya eksistensi istimewa yang berdiri di atas sebagian besar makhluk hidup. "Heh!" Yunce terkekeh. "Kamu akhirnya keluar."
Dan di sini saya pikir Anda akan bersembunyi di cangkang kura-kura sampai akhir. Roh mutiara surga abadi tidak pernah dipermalukan seperti ini, tapi dia tidak menunjukkan kemarahan apapun terhadapnya. Dia berkata, Yunce, apakah kamu tidak takut hukum surgawi akan menghukummu karena dosa-dosamu? Hukum surgawi lagi. Senyuman Yunce gelap dan dingin. Dia benar-benar mulai berjalan menuju roh mutiara surga abadi yang mengesankan. Hukum surgawi, katamu, apa-apaan itu? Dan kamu pikir kamu ini siapa? Di mana kamu dan hukum surgawi ketika bencana merah melanda, dan Kaisar Iblis kembali? Di mana kamu dan hukum surgawi saat aku menyelamatkan seluruh dunia? Di mana kamu dan hukum surgawi ketika aku ditinggalkan oleh orang-orang yang aku selamatkan, ketika rumah dan keluargaku hancur? Setiap kata yang diucapkan Yunce terasa dingin dan menggetarkan jiwa. Anda tidak muncul saat bencana terjadi. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun ketika surga abadi memimpin untuk menyembunyikan pencapaianku dan melakukan segala daya mereka untuk menghentikanku. Sekarang kamu keluar untuk berbicara kepadaku tentang hukum surgawi. Hahaha, Yunce tertawa seperti setan gila. Bukan saja dia tidak merasa hormat sama sekali terhadap roh ilahi ini, yang dia tawarkan hanyalah cemoohan dan penghinaan. Aku bertanya lagi padamu, kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang memberimu hak untuk menceramahiku? Roh mutiara surga abadi tidak bisa berkata apa-apa. Itu benar, dia sama sekali tidak tahu bagaimana membantahnya. Sementara itu, setiap praktisi di wilayah ilahi timur saling bertukar pandang dengan bingung. Kaisar Iblis apa? Siapa yang menyelamatkan dunia? Apa yang iblis ini bicarakan? Roh mutiara surga abadi berkata dengan acuh tak acuh saat Yunce mendekatinya, konvensi dewa yang mendalam didirikan karena bencana merah tua. Ketika alam ilahi surga abadi dibuka, yang mulia ini menghabiskan seluruh kekuatan ilahi untuk mengembangkan para jenius sejati wilayah ilahi timur hingga membuahkan hasil. Untuk itu, kami bahkan melarang murid kami memasuki 3000 tahun di surga abadi. Kami bahkan menghabiskan sebagian besar sumber daya kami untuk membangun formasi dimensi besar yang mengarah ke tepi primal chaos. Surga abadiku mengorbankan diri mereka lagi dan lagi bukan karena mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya, tapi karena hal itu akan melindungi dunia. Zhou Suzi adalah pria yang jarang mengingkari janjinya, tapi dia mengingkari janjinya padamu dan mengirim bayi jahat menjauh dari primal chaos. Mengapa? Karena dia berusaha melindungi perdamaian dan moral dunia. Untuk itu, dia bahkan akan mengorbankan integritas dan reputasinya sendiri. Kamu seharusnya sudah mengetahui ini. Surga abadiku telah bersumpah untuk melindungi sejak hari kerajaan ini didirikan. Hukum surgawi dan orang-orang dari kekacauan primal sebagai saksi kami tidak pernah melakukan apapun atau berperilaku dengan cara apapun yang dapat membuat hati nurani kami bersalah. Yunce membeku mengikuti jejaknya. Matanya yang setengah sipit tampak gelap, dan tangannya sedikit gemetar. Ingatan semua orang yang memuji Zhou Suzi karena menyergap Jasmine dan menjatuhkannya dari primal chaos terulang kembali di benaknya. Seolah-olah mereka semua menderita amnesia pada saat itu juga. Seolah-olah ada kekosongan di mana kenangan Jasmine menghancurkan celah merah dan menyelamatkan seluruh hidup mereka seharusnya ada. Seolah-olah yang bisa mereka ingat hanyalah upaya heroik dan suci Zhou Suzi untuk menghancurkan bayi jahat. Bahkan ingkar janjinya kepadanya digembar-gemborkan sebagai pengorbanan besar untuk menyelamatkan dunia. Dia menatap tangannya, menatap jari-jarinya yang menggigil tak terkendali. Dia benar-benar roh mutiara dari mutiara surga abadi.
Orang yang diyakini Qianye Yinger sebagai leluhur agung surga abadi. Setelah bertahun-tahun, dialah satu-satunya yang berhasil membuatnya gusar hanya dalam beberapa kalimat. Dia mengepalkan tangannya dan melihat ke atas lagi. Semua kemarahan di ekspresi dan matanya telah memudar menjadi senyuman yang mengintimidasi. Dia menjawab dengan suara yang hangat dan lembut, "Jika hati nuranimu begitu jernih, mengapa kamu tidak mengungkapkan kebenaran kepada dunia setelah bertahun-tahun? Mengapa Anda melakukan segala daya Anda untuk menyembunyikannya? Oh, aku tahu, itu pasti demi perdamaian dunia dan moral lagi. Akan sangat memalukan jika orang-orang mengetahui bahwa orang yang menyelamatkan dunia adalah orang iblis, seorang bidat dari jenismu, kan?" Roh mutiara surga abadi terdiam. Dia terkekeh. "Jadi, kamu yakin kamu punya hak untuk menimbun semua kemuliaan dan kehormatan untuk dirimu sendiri hanya karena kamu melakukan upaya yang tidak berguna, sementara orang-orang yang benar-benar menyelamatkanmu dan seluruh alam dewa pantas mati, tidak harus mati, semua karena itu tidak cocok dengan pandangan sempitmu tentang moralitas." Yunce membuka telapak tangannya, cahaya hitam menari di ujung jarinya. "Yah, saya di sini sekarang, dan saya yakin bahwa dunia akan menjadi lebih baik jika moral ini dihapuskan dari dunia. Membunuh mereka semua." Niat membunuh memenuhi langit sekali lagi ketika dia memberi perintah. Saat kabut darah akan kembali, roh mutiara surga abadi menghela nafas dan menghilangkan emosi gelap yang membengkak dengan paksa. "Lupakan, Anda dan saya tidak mempunyai sudut pandang dan keyakinan yang sama. Tidak ada gunanya berdebat denganmu tentang hal ini." Yunce mengangkat tangannya dan menghentikan praktisi mendalam leluhur Yama dan bulan terbakar lagi. Jadi, pada saat yang sama, Heling tiba-tiba berbicara dalam pikirannya. "Tuan, sekarang saya yakin bahwa dia jelas bukan roh asal mutiara surga abadi." Sudut alis Yunce sedikit berubah. Hanya itu konfirmasi yang dia butuhkan. Roh mutiara surga abadi berkata, "Kamu mempunyai alasan untuk menempuh jalan ini, tetapi kamu juga telah melakukan pembalasan terhadap dunia ini. Ketidakadilan apapun yang Anda derita, seharusnya utang itu sudah lunas, bukan? Kalau begitu, saya yakin inilah saat yang tepat bagi Anda untuk mundur." Hehehe, Yunce terkekeh lagi dan melirik ke depan. Tuan Iblis ini memerintahkan setiap manusia, setiap binatang dan setiap tumbuhan untuk dibunuh beberapa saat yang lalu. Di mana saya harus meletakkan wajah saya jika saya membatalkan perintah itu sekarang? Juga, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhku berkeliling. Ini adalah kesepakatan, bukan perintah, kata roh mutiara surga abadi dengan acuh tak acuh. Dia adalah makhluk yang perkasa, dia tidak akan pernah menggunakan kata, memohon, kepada siapapun. Sebuah kesepakatan benar-benar merupakan titik terendah yang bisa ia capai. Itu juga satu-satunya pilihan yang dia miliki mengingat situasinya saat ini. Kamu telah membunuh semua penjaga dan tetua yang menjaga wilayah ini. Hampir tidak ada lagi adjudicator dan divine sovereign yang tersisa. Adapun sisanya, mereka hampir tidak ada artinya bagi Anda. Jika kamu dan orang-orang iblis mundur sekarang, Yang Mulia ini akan mengabulkan satu permintaanmu. Jelas sekali, roh mutiara surga abadi sedang berusaha melestarikan garis keturunan apapun yang tersisa di alam dewa surga abadi, dan alam itu sendiri, mungkin saat ini sebagian besar sudah berupa reruntuhan, tetapi itu masih merupakan alam leluhur mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan akar seseorang. Bagus, sangat bagus. Mata Yunce menjadi gelap karena kegembiraan.
Tanpa mengkonfirmasi jenis permintaan yang disetujui oleh roh mutiara surga abadi, dia berkata, kamu benar-benar adalah roh ilahi dari mutiara surga abadi. Tawaran yang Anda buat jauh lebih menarik daripada kebanyakan tawaran lainnya. Kehidupan kotor ini mungkin berharga bagimu, tapi itu hanyalah sampah menjijikkan yang bahkan aku tidak ingin menginjaknya karena noda yang ditimbulkannya. Saya dengan senang hati akan menukarkannya dengan sesuatu yang bernilai bahkan nilai terkecil sekalipun. Penghuni alam surga abadi mengertakkan gigi cukup keras hingga mematahkannya. Merupakan kehormatan terbesar bagi mereka untuk dilahirkan sebagai penghuni alam surga abadi. Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini oleh siapapun. Selain emosi yang mengamuk dan rasa malu, mereka tidak berani bersuara. Mereka bahkan merasakan kelepasan. Sebelumnya, mereka selangkah lagi dari neraka. Sekarang, sepertinya mereka bisa menghindari kematian selama mereka setuju untuk membuat kesepakatan dengan iblis. Roh mutiara surga abadi berkata, jika kamu mundur sekarang, yang mulia ini dapat memberimu. Pokoknya, ini dia. Yunce memotong roh mutiara surga abadi tanpa ampun, suaranya yang menggelegar mengalahkan suara luar biasa yang terakhir. Permintaanku sangat sederhana. Dia mengulurkan tangan ke arah roh mutiara surga abadi dan berkata, saya ingin setengah kepemilikan mutiara surga abadi. Bayangan itu terlihat berkedip-kedip. Para praktisi wilayah ilahi timur di dalam dan di luar alam surga abadi menjadi ternganga mendengar permintaan itu. Seluruh dunia tahu bahwa alam dewa surga abadi didirikan karena mutiara surga abadi. Artefak itulah yang memungkinkannya menjadi kerajaan raja yang terkenal. Sebelum kemunculan Yunce, itu juga satu-satunya harta karun surgawi yang diketahui seluruh dunia. Bukan hanya merupakan elemen penting dalam berdirinya alam surga abadi dan sejarahnya, namun juga merupakan jiwa dari alam surga abadi dan kebanggaan seluruh wilayah ilahi timur. Memberikan setengah dari kepemilikannya, berarti memberikan setengah dari mutiara surga abadi. Itu berarti Yunce dan alam surga abadi akan menggunakan mutiara surga abadi secara setara. Dia mungkin juga akan membelah inti dan jiwa alam surga abadi menjadi dua. Yunce, untuk pertama kalinya, roh mutiara surga abadi terdengar marah. Alam surga abadi bisa menyerahkan apapun kecuali diam. Yunce memotongnya lagi, senyum menakutkan dan mencemooh terlihat di bibirnya. Anda mungkin mengira ini adalah kesepakatan, tapi jangan salah mengartikannya sebagai kesepakatan. Ini adalah sisa belas kasihan dan kebajikan terakhir yang kumiliki untuk wilayahmu. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Bayangan roh mutiara surga abadi berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin. Tentu saja, kamu bebas menolak permintaanku. Senyuman Yunce semakin menakutkan. Aku yakin aku akan menikmati alam surga abadi yang tak bernyawa dan penuh darah, lebih dari sekedar mutiara yang setengah rusak, hehehehe. Tanpa memberikan waktu sedikit pun bagi roh mutiara surga abadi untuk mengucapkan kata-katanya, dia mengulurkan 3 jarinya dan melanjutkan. Yah, kamu adalah roh dewa, jadi aku akan memberimu sedikit wajah. 3 napas. Kamu punya 3 napas untuk memutuskan apakah alam surga abadi akan bertahan pada tahap terakhirnya, atau mati total. Guru iblis ini memberimu hak untuk membuat keputusan besar ini. Salah satu jarinya sudah tertekuk ke bawah bahkan saat dia tertawa terbahak-bahak. Roh mutiara surga abadi belum pernah terguncang seperti ini dalam hidupnya. Ketika Yunce membuktikan dirinya di konvensi dewa yang mendalam, dia memberinya perhatian dan pujian yang besar. Dia sangat menantikan masa depannya. Ketika dia tidak memasuki alam surga abadi,
dia menyesalinya sebagai salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ketika dia menyelesaikan bencana Kaisar Iblis, dia merasa senang atas namanya. Ketika dia menjadi orang iblis, dia menyesali kehilangannya. Dia telah melihat dan mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah hal ini secara drastis dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada seorang pun yang mampu mendorongnya ke sudut seperti itu. Yunce membengkokkan jari kedua, dan aura hitam pembunuh mulai menyebar dari dirinya. Sambil menghela nafas tak berdaya, roh mutiara surga abadi menyerah dan berkata, "Baiklah, yang mulia ini menyetujui permintaanmu." Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa memalukannya menyerahkan setengah dari mutiara surga abadi kepada orang luar, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya pada saat ini. Setidaknya Yunce tidak memaksanya untuk menyerahkan mutiara surga abadi kepadanya sepenuhnya, itu sama sekali tidak bisa diterima. Selain itu, dia adalah roh mutiara surga abadi. Tidak ada entitas asing yang bisa menandinginya dalam hal koneksi dengan mutiara surga abadi. Memang benar dia menyerahkan separuh kepemilikannya, tapi dia bisa mengambilnya kembali kapanpun dia mau jika dia merasa waktunya tepat. Yunce membengkokkan jari ketiganya sebelum tertawa keras. "Hahaha, kamu benar-benar roh ilahi dari mutiara surga abadi. Berbeda dengan para idiot di alam surga abadi, kamu mampu membuat keputusan yang paling bijaksana." Bertentangan dengan tawanya, keputusasaan keabu-abuan, dan kegembiraan karena dilepaskan memenuhi wajah setiap penghuni surga abadi. Apakah mimpi buruk dan bencana ini akhirnya berakhir? Tapi biayanya, penghinaannya. Karena tidak punya pilihan, bayangan yang merupakan roh mutiara surga abadi mengangkat tangannya di depan mata seluruh wilayah ilahi timur. Ada kilatan putih, dan mutiara putih pucat jatuh dari langit. Itu tidak lain adalah harta karun surgawi keempat, mutiara surga abadi. Seperti kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya Yunce melihat wujud aslinya. Mirip dengan mutiara racun langit, ia hanya sebesar kepalan tangan. Kabut putih terlihat beredar di dalam mutiara yang bersinar. Sulit dipercaya bahwa benda sekecil itu dapat menampung ruang tanpa batas dengan hukum waktu uniknya sendiri, alam ilahi surga abadi. Ini adalah mutiara surga abadi. Roh mutiara surga abadi tidak mau bertele-tele. Kamu adalah penguasa mutiara racun langit. Saya yakin Anda sadar bahwa ruang kesadarannya sangatlah luar biasa. Saya bisa menyerahkan separuh ruangnya kepada Anda, tapi jangan salahkan saya jika Anda gagal menempatinya. Itu bukan urusanmu. Yunce menyeringai dan berjalan menuju mutiara surga abadi. Dia kemudian meletakkan tangannya di permukaannya. Dia tidak bisa merasakan penolakan apapun. Kekuatan misterius yang meresap ke dalam mutiara surga abadi juga sangat lemah. Itu karena ia telah menggunakan 3000 tahun di surga abadi, sama seperti mutiara racun langit yang telah menghabiskan energinya. Mengingat aura primal chaos saat ini, dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan kekuatannya, dan ia tidak akan pernah kembali ke bentuk yang dimilikinya selama era para dewa. Atau setidaknya, itulah yang terjadi jika mutiara surga abadi tetap berada di tangan yang disebut roh mutiara surga abadi. Di tangannya, nasibnya akan sangat berbeda. Kilatan dangkal dan menakutkan melintas di belakang murid Yunce sebelum dia memerintahkan, "Minggir." Meskipun telah mengambil keputusan, bayangan itu masih terlihat gemetar ketika tiba waktunya untuk memindahkan kepemilikan harta karun surgawi. Suaranya tenggelam saat dia menyatakan, "Yunce, kamu harus meninggalkan alam surga abadi bersama orang-orang iblis setelah keinginanmu telah menempati setengah dari mutiara surga abadi."
Kamu dan iblismu juga tidak boleh masuk ke alam surga abadi selama 10 milenium mendatang. Jangan lupa bahwa sumpahmu disaksikan oleh semua orang di dunia saat ini. Dia tidak meminta Yunce untuk meninggalkan keinginannya untuk membunuh Zhou Suzi dan penjaga lainnya. Dia tahu betapa dia membenci Kaisar Dewa. Menanyakan hal itu malah bisa menjadi bumerang baginya. Selain itu, dia sudah menyiapkan perlindungan bagi Zhou Suzi dan waktu bagi alam surga abadi untuk pulih. Itu sebabnya dia meminta Yunce dan orang-orang iblisnya untuk tidak mengambil langkah ke alam surga abadi selama 10 milenium. Itu juga alasan mengapa dia tidak mematikan formasi proyeksi raksasa ketika dia memanifestasikan dirinya. Itu agar Yunce tidak bisa mengingkari janjinya tanpa mempublikasikan dirinya sebagai pelanggar sumpah. Tentu, Yunce langsung menyetujuinya sebelum menyeringai mengejek padanya. Apa yang salah? Oh, kamu takut aku mengingkari janjiku? Hahaha. Dia tertawa nakal sebelum melirik sekilas ke tanah compang camping di sekitarnya. Saya adalah Master Iblis yang memimpin wilayah ilahi utara. Setiap kata yang saya ucapkan mewakili keinginan tertinggi kegelapan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melanggar sumpah suciku untukmu dan kaum kotormu? Apa menurutmu janjiku sama tidak berharganya dengan janji anjing tua surga abadi milikmu itu? Roh mutiara surga abadi berhenti berbicara dan mengangkat tangannya. Cahaya putih mengelilinginya saat dia menarik jiwanya dari ruang kesadaran mutiara surga abadi. Seperti yang dijanjikan, dia telah menyerahkan setengah dari ruang kesadaran mutiaranya. Hehehehehehe. Di luar alam dewa surga abadi, Zhou Suzi tertawa kecil sambil menutup matanya karena kesakitan. Sejak berdirinya kerajaan raja yang merupakan alam dewa surga abadi, setiap generasi keluarganya telah menikmati kemuliaan dan rasa hormat yang tak tertandingi. Tapi hari ini, leluhur miliknya harus membereskan kekacauannya dan membuang semua harga dirinya hanya untuk memberi mereka sedikit harapan dan kelegaan. Betapa menyedihkannya hal itu. Dia tidak akan pernah memiliki wajah untuk kembali ke alam surga abadi dan bertemu dengan leluhur agungnya lagi. Setelah menyelidiki perubahan yang terjadi di dalam ruang kesadaran mutiara surga abadi sejenak, Yunce tiba-tiba menarik kesadarannya dan bergumam, "Heling." Kesadaran Heling segera menyelinap ke dalam mutiara surga abadi. Hanya butuh sekejap baginya untuk menempati separuh ruangnya, dengan kompatibilitas sempurna. Saat itu, Sensi telah menyatakan dengan yakin bahwa Heling adalah satu-satunya makhluk di seluruh dunia yang bisa menjadi roh racun dari mutiara racun langit. Hal yang sama juga terjadi pada mutiara surga abadi dan harta karun surgawi lainnya. Yunce membuka matanya dan melepaskan telapak tangannya dari mutiara surga abadi secara perlahan. Sudut bibirnya perlahan melengkung menjadi senyuman sinis. Dia meneriakkan perintah yang paling kejam dan tidak berperasaan. Membunuh mereka semua.